Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya terima kasih ya kepada teman-teman yang udah mau gabung di asistensi praktik perpajakan nanti untuk UTS yang insya Allah dilaksanakan pada bulan depan ya. Nah, di sini untuk soalnya bisa dilihat terlebih dahulu ya teman-teman yang udah dikirim di kolom room chat. Bisa dibuka, dibaca-baca terlebih dulu. Oke. Yang di kelas bisa ya dibuka soalnya. Oke, nah di sini juga udah tak share screen ya untuk soalnya. Ini ada 2 soal, tapi untuk soalnya sendiri itu di nomor 1 itu ada 12 soal, di mana ini nanti terkait yang udah kita kerjain selama 7 kali pertemuan, yang mungkin udah materinya udah dari teman-teman udah dapat di kelas-kelas sebelumnya kayak gitu. Nah, udah dibuka semua? Udah ya. Nah, di sini untuk soalnya bisa dibaca dulu untuk soal yang pertama. Soal yang pertama itu kita rangkum informasinya dulu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada Tuan Budiman. Jadi di sini Tuan Budiman sebagai pegawai tetap di PT Maju Jaya Sentosa dengan NPWP sekian dan alamatnya di Jalan Ahmad Yani 19 Sukoharjo. Untuk NIK-nya ini juga udah tertera. Kemudian ada informasi apa lagi, yaitu ada NPWP dan alamat dari PT Maju Jaya Sentosa. Nah, perlu diingat dari pembelajaran teman-teman yang di kelas itu kan ada PT SCH ya, yang kemarin teman-teman udah dikerjakan di buku hijau. Nah, nanti mungkin untuk kasusnya sendiri itu sama kayak di pengerjaannya PT SCH. Cuman bedanya di mana? Nanti cuman bedanya ada di namanya, terus nama PT-nya, alamat, dan lain sebagainya. Tapi untuk cara pengerjaannya kurang lebihnya itu sama. Tuh. Nah, di sini nah, ini ya, kita masuk, kemudian ini ada informasi lagi untuk PT SCH, PT Maju Jaya Sentosa ini dengan NPWP sekian, alamat di Jalan Slamet Riyadi 19 Surakarta, kemudian sejak 12 tahun lalu, dan pada tahun 2019, Tuan Budiman setiap bulan memperoleh gaji pokok sebesar 6.475.000. Berarti di sini sudah diketahui gaji pokoknya sebesar 6.475.000. Kemudian ada tunjangan-tunjangan, di mana tunjangannya terdiri dari yang pertama ada tunjangan jabatan sebesar 3.150.000. Udah ketemu ya. Terus ada tunjangan pajak 525.000, kemudian ada tunjangan keluarga sebesar 1.315.000, dan di sini ada sembako senilai 350.000. Mungkin dari teman-teman ada yang ingat ya, waktu di pembelajaran sebelumnya untuk sembako ini sama dengan natura yang kemarin dikalikan dengan persenan dan kilogramnya itu. Nah, kalau di sini kita sudah mengetahui untuk sembako atau naturanya itu sebesar 350.000 dari PT Maju Jaya Sentosa. Nah, kemudian di sini juga masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan dengan jumlah masing-masing 0,54% dan 0,3% dari gaji pokok. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. PT Maju Jaya Sentosa menanggung iuran pensiun untuk Tuan Budiman sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulannya. Dan sedangkan Tuan Budiman membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji pokok setiap bulannya. Nah, berarti di sini udah diketahui nih,
untuk PT Maju Jaya Sentosa itu menanggung iuran pensiun dari Tuan Budiman 2%, sedangkan dari Tuan Budiman untuk iuran pensiunnya itu sebesar 1% dari gaji pokok. Kemudian ini ada iuran jaminan hari tua atau JHT ya, kalau yang di buku kalian yang warna hijau itu dari untuk Tuan Budiman itu sebesar 3,7% dari gaji pokok setiap bulan. Dan membayar iuran JHT itu sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan. Nah, di sini juga ada informasi lagi untuk Tuan Budiman sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Berarti nanti masuk di kode PTKP-nya kayak gitu. Terus menanggung ibu mertua yang sudah lansia dan tidak berpenghasilan. Pada bulan November 2019, Tuan Budiman menerima bonus sebesar 45.500.000. Nah, untuk soalnya tadi udah kita rincikan untuk informasi-informasi dari soalnya. Kemudian di sini kita diminta untuk mengerjakan nih dari mulai nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor 12. Jadi kita menggunakan informasi dari soal nomor 1 ini untuk pengerjaan nomor 1 sampai 12 gitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk soal ke-1-nya. Di sini di soal disuruh menghitung terkait berapa PPh pasal 21 bulan Januari 2019 yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya Sentosa atas penghasilan yang diterima pegawai tetap, yaitu pegawainya siapa tadi? Tuan Budiman. Jadi di sini kita menghitung pajak yang dikenakan Tuan Budiman dengan penghasilan yang sudah diberikan dari PT Maju Jaya tiap bulannya. Kita menghitung. Oh ya, Maju Jaya Sentosa. Nah, penghitungnya gimana? Nah, mungkin juga dari teman-teman bisa buka bukunya ya. Di situ kan kemarin teman-teman udah mengerjakan, ada template-nya juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk kolom nama itu diisi nama dari pegawainya. Jadi namanya nama Tuan Budiman, seperti itu. Terus kemudian di kolom NPWP ini diisi NPWP dari Tuan Budiman, yaitu NPWP-nya 54485 sekian. Ini nanti tinggal dimasukkan. Kemudian di sini ada status dan kode PTKP. Kita lihat dari mana? Dari kalimat terakhir tadi, informasi di kalimat terakhir nomor 2 tadi. Di sini Tuan Budiman sudah menikah dan mempunyai 3 anak dan menanggung ibu mertua. Jadi untuk tanggungan Tuan Budiman berapa? Ada 4 tanggungan, namun di kode PTKP itu maksimal ditulis K/3. Jadi nanti tetap pemasukannya itu K/3 itu, gitu ya. Kemudian status dan kode PTKP tinggal dimasukkan. Lalu ada di sini, kita nanti akan menghitung penambahan hasil, kemudian ada pengurangannya, ada tarif kena pajaknya, ini atau tarif PPh pasal 17, kemudian baru nanti hasilnya itu dibagi dengan 12 atau dari per bulannya kayak gitu. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk gaji sebulannya. Gaji sebulannya berapa? Di poin ini ya. Tuan Budiman setiap bulan memperoleh gaji pokok sebesar 6 juta sekian. Jadi tinggal dimasukkan untuk gaji sebulannya. Kemudian ada menghitung apa lagi untuk penambahan penghasilannya, ada PJKK, terus ada PJKM, terus tunjangan-tunjangannya. Nah, perlu diingat untuk tunjangannya nanti juga memperhatikan dari soal. Nanti di soal tunjangannya apa aja? Di sini kan ada tunjangan nih. Di sini nih ya, tunjangannya ada tunjangan jabatan, pajak, keluarga. Nah, untuk sembako tidak dimasukkan ya di PPh pasal 21 yang ini. Nah, untuk sembako nanti akan masuk di daftar gajinya atau di kolom natura gitu. Jadi di sini kita menghitung untuk PJKK dan PJKM-nya. Mungkin masih ingat ya untuk perhitungan
JKK dan JKM. Dan di sini tadi juga udah ada ini JKK dan JKM. Ini ya, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Nah, di sini nanti tinggal dimasukkan menggunakan perkalian 0,54% untuk PJKK atau jaminan kecelakaan kerjanya dikalikan dengan gaji pokok atau maksimalnya itu 12 juta. Jadi untuk gaji pokoknya tadi berapa? 6 juta, ya kan? Jadi kalau 6 juta berarti langsung dimasukkan. Kalau misalkan gaji pokoknya lebih dari 12 juta, nanti perkaliannya menggunakan 0,54% dikali 12 juta gitu. Jadi ini nanti tergantung dengan gaji pokoknya. Kemudian kalau udah diketahui dari perkaliannya tadi, kita memasukkan untuk tunjangan-tunjangannya. Ada tunjangan jabatan, pajak, keluarga, ini ya. Nah, ini dari tunjangan-tunjangan ini tinggal dimasukkan di kolom penambah penghasilan tadi. Nanti kalau sudah baru dijumlahkan dari mulai gaji pokoknya sampai ke tunjangannya. Nah, setelah udah, apa yang perlu kita lakukan? Nanti kita juga menghitung pengurangan penghasilannya. Dari mana? Untuk pengurangannya itu ada apa aja? Biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT. Nah, dari sini juga udah ada, ini ya, ada iuran JHT, terus ada pensiunnya, dan ada biaya jabatannya. Ya, nah untuk biaya jabatan itu menggunakan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Nih, nah di sini kita hitung, coba kita hitung. 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Nah, hasilnya sebesar 575 sekian. Karena di sini di biaya jabatan ini maksimal 500.000, jadi nanti menulisnya 500.000 karena di sini lebih dari 500.000 seperti itu. Nah, untuk iuran pensiun itu 1% dikalikan dengan gaji pokoknya. Jadi tinggal dimasukkan 1% dikalikan dengan gaji pokoknya berapa tadi? 6.475.000. Hasilnya di sini. Kemudian iuran JHT juga sama dikalikan dengan 6.475.000. Nah, kemudian habis itu untuk pengurangannya ini di total di sini. Nanti kita ketemu jumlah pengurangan. Tadi kan masih penghasilan bruto yang diketahui di sini, belum dikurangin dengan pengurangannya. Jadi nanti untuk penghasilan neto atau penghasilan bersih sebulannya dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangannya di sini. Ini ya. Nah, ini penghasilan neto sebulan. Berarti kalau untuk penghasilan neto setahunnya tinggal dikalikan 12. Tuh. Habis itu kita memasukkan untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP setahunnya. Nah, di sini kita menggunakan sesuai dengan status dari Tuan Budiman ini. Tadi kan Tuan Budiman menikah memiliki anak 3 ya, dan kode PTKP-nya K/3. Jadi nanti bisa dimasukkan di sini untuk wajib pajak sendirinya berapa? 54 juta. Terus tambahan menikah 4.500.000 dan tambahan tanggungannya. Tadi kan ada memiliki 3 anak dan ditambah dengan nih ya. Tuan Budiman sudah menikah 3 anak serta menanggung ibu mertua. Dan kalau tanggungan itu maksimal 3, jadi di sini ditulis 3. Nah, 13.500.000 ini dari mana? Dari 4.500.000 dikalikan dengan tanggungan penghasilan kena pajak setahun. Nah, di sini juga udah ada keterangannya ya untuk perhitungannya dari mana, yaitu dari poin D dikurangi dengan poin E. Nah, poin D itu apa? Dari penghasilan neto setahunnya. Jadi dari sini
dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya setahun. Di situ setelah hasilnya diketahui, kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21 dengan tarif PPh pasal 17. Nah, di mana dari teman-teman mungkin juga masih ingat ya untuk perhitungannya. Untuk 5% itu maksimal dikalikan 60 juta, kemudian 15% itu 190 juta, dan 25% itu 25% ya? 250 sampai 500. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk di sini misal kita pakai ini kan ada 57 juta sekian. Berarti kan nggak nyampe lebih dari 60 juta. Jadi cuman masuk di %-nya aja. Nah, nanti nominalnya tinggal dimasukkan ke sini. Misalkan nanti 70 juta, di sisanya di 15%. Kayak itu ya. Nah, habis itu kalau udah nanti ketemu hasilnya, berarti nanti kita ketemu PPh pasal 21 setahunnya. Ini masih setahun. Sedangkan di sini yang ditanyakan yaitu pada bulan Januari atau per bulannya. Jadi nanti dari hasil PPh pasal 21 setahun ini tinggal dibagi dengan 12 kayak gitu. Nanti ketemu ini hasilnya 241 sekian. Ini untuk PPh pasal 21 Tuan Budi di bulan Januari pada 2019 kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang di Zoom boleh. Yang di Zoom juga boleh ya. Nah, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, lanjut ya. Di sini di poin kedua, yaitu PPh pasal 21 bulan Oktober. Nah, ini sama aja ya sebenarnya untuk bulan Januari, Oktober itu. Jadi untuk perhitungannya itu sama. Jadi per bulannya itu sebenarnya sama kayak yang kalian ngerjain itu. Dan untuk dalam-dalamnya pun juga sama. Ini untuk perhitungannya, rumusnya, terus hasilnya. Coba kita lihat. Tinggal di kopas aja. Ini mungkin dari pembuat soalnya disuruh bulan Oktober juga. Tapi kan kalau dihitung hasilnya juga sama ya. Nanti kalian kalau kalian UTS ya tinggal nyalin aja kayak gitu. Ya, tapi kalau nulis tangan ya kalau bisa yang cepat. Maksudnya biar soal yang nggak lain usah rapi-rapi. kita selesai. Sini juga. Nah, di sini untuk yang kedua itu sama ya kayak yang nomor 1. PPh pasal 21 dari Tuan Budiman atas bonusnya. Jadi untuk yang poin ketiga ini ditambahkan dengan bonus. Nah, kalau teman-teman masih ingat untuk pengerjaan PPh pasal 21 atas bonus itu kita menggunakan gaji yang 1 tahunnya. Jadi semisalkan tadi diketahui gaji per bulannya, berarti untuk 1 tahunnya tinggal dikalikan dengan 12 kayak gitu untuk gaji penghasilan setahunnya ini. Nah, di sini untuk informasi seperti nama, NPWP, status, dan kode PTKP itu sama ya kayak yang di poin 1-2 karena juga masih menggunakan pegawainya itu Tuan Budiman. Nah, di sini di gajinya ini, nah di sini kita dari 12 dikalikan dengan gaji pokok, di mana gaji pokoknya itu sebesar 6.475.000. Coba kita hitung bareng-bareng. Di sini 6.475.000 dikalikan dengan 12. Nah, ini ya. Hasilnya 77.700.000. Nah, habis itu di sini ada kolom bonus. Karena kan kita tadi disuruh untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonus. Jadi untuk bonus yang didapat dari Tuan Budiman, ini kita masukkan juga. Nah, bonusnya berapa? Di poin terakhir ini ya. Nih, menerima bonus sebesar
45.500.000. Jadi nanti tinggal dimasukkan untuk bonusnya. Jadi udah kelihatan ya bedanya dari mana, maksudnya letak bedanya dari di poin 1, 2 itu di mana, yaitu di bonusnya kayak gitu, sama di gajinya dikalikan dengan 12. Nah, di sini juga sama nih untuk PJKK, PJKM, terus tunjangan-tunjangannya. Jadi sebenarnya kalian untuk perhitungan yang bonus atau enggak itu sama untuk template-nya ya. Cuman untuk isinya, pengisiannya itu nominalnya itu rumusnya aja yang berbeda kayak gitu. Jadi nanti mungkin kalian waktu UTS juga bisa menghafalkan poin-poinnya biar nanti kalian nggak kebingungan waktu mengerjakan gitu. Nah, di sini untuk JKK-nya itu karena di sini tadi kita pakainya penghasilan setahun, gajinya mulai dari gaji itu gaji setahun, PJKK-nya juga untuk PJKK setahunnya kayak gitu. Terus untuk PJKM juga sama. Jadi di sini kita bisa langsung aja dari 12 dikalikan dengan JKK per bulan dan 12 dikali JKM per bulannya. Nah, JKK per bulannya itu gimana? Ngitung lagi atau enggak? Kalian bisa lihat dari pengerjaan kalian yang pertama. Ini ya, misal. Nih, JKK per bulannya 34.000 sekian. JKM per bulannya 19.000 sekian. Nanti tinggal dikalikan 12 dimasukkan di ini kayak gitu. Ini ya. Ini rumusnya. Nah, habis itu ada tunjangan jabatan, pajak dan keluarga. Nih. Ini juga dikalikan dengan 12. Jadi tadi kan kalian juga sama memasukkan tunjangan jabatan, pajak dan keluarga. Ini nanti dikalikan dengan 12 gitu ya. Nah, masukkan ke sini. Jadi nanti ketemu untuk totalnya itu penghasilan bruto setahun. Nah, perlu diingat lagi, di sini nanti juga beda. Di bagian pengurangan penghasilan setahunnya, untuk yang biaya jabatan itu kalau yang PPH bulanan tadi itu maksimal berapa? 500. Berarti kalau yang setahunnya di sini maksimalnya 6 juta kayak gitu. Nah, coba kita hitung. Untuk biaya jabatan itu 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Nih, 9 juta sekian. Karena tadi maksimalnya itu 6 juta, berarti nanti ditulisnya 6 juta kayak gitu. Tapi kalau nanti hasilnya perkaliannya itu di bawah 6 juta, berarti ditulis sesuai dengan hasilnya kayak gitu ya. Terus untuk iuran pensiun itu sama. Jadi 1% dan 2% dikalikan dengan gaji pokok setahunnya. Jadi nanti kalian tinggal melihat dari sini. Ini nanti tinggal dikalikan dengan 1% untuk iuran pensiun. Terus untuk iuran CHT nanti tinggal dikalikan dengan 2% dari gaji pokok setahunnya. Kayak gitu. Nah, kalau udah nanti ketemu nih hasilnya dari jumlah pengurangan penghasilan setahun tadi, mulai dari 6 juta sampai 1 juta sekian, itu hasilnya 8 juta sekian. Nah, nanti kita juga menghitung penghasilan neto setahunnya. Dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangannya, tinggal sini. Habis itu nanti juga PTKP setahun atau penghasilan tidak kena pajak setahunnya. Nah, karena ini juga kasusnya sama, yaitu dari Tuan Budiman dengan statusnya juga sama, karena orangnya sama ya. Jadi nanti PTKP-nya tinggal melihat dari PPh per bulan tadi. 54 juta, 4 juta 500, 13 juta 500, tinggal di total menjadi 72 juta. Itu ini sama, tinggal dikurangin. Jangan lupa ini nanti juga dibulatkan gitu ya. Jadi pembulatannya itu sebelum masuk ke tarif PPh pasal 17 kayak gitu, perlu diingat-ingat ya. Nah, tadi kan untuk yang bulanan itu 53 juta sekian. Kalau yang ini ada 103 juta sekian. Nah,
Habis itu karena ini melebihi 60 juta dari sini, jadi nanti ditulis dulu yang 60 juta di sini. Terus selisihnya berapa? Ada 43.401.000. Nanti dimasukkan ke yang 15%, di mana 15% nanti maksimal ada 190 juta. Jadi kalau udah dihitung ini semua nanti tinggal dijumlah. Nah, perlu diingat juga nanti nggak perlu dibagi 12 dulu ya, karena nanti juga kita menghitung untuk pengurangannya yang tanpa bonus. Gitu. Nah, setelah kita ketahui yang bonus tadi itu sebesar 9.500.000 itu, kita menghitung yang tanpa bonusnya. Nah, yang tanpa bonusnya kayak gimana? Sama ya, bedanya apa? Nanti nggak ada poin bonusnya. Jadi poin bonusnya nggak usah dimasukin untuk yang perhitungan keduanya ini atau yang poin B-nya. Gitu. Jadi langsung aja ini sama persis kayak yang template di atas. Kemudian ketemu hasilnya yang tanpa bonus itu ada nih 2.895 sekian. Nah, nanti yang karena yang ditanyakan di sini ini PPh pasal 21 Tuan Budiman atas bonus, berarti tadi tinggal dikurangin dari yang ada bonusnya ini, dikurangin dengan yang tanpa bonus 2 juta sekian. Hasilnya ketemu 6.615.100. Jadi ini untuk hasil akhir dari poin 3 yang dengan atas bonusnya, gitu ya. Oh iya, apa sih? Singapura papat sampai. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, yang di kelas maupun yang di Zoom? Belum? Belum. Yang di Zoom? Kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya yang di Zoom. Boleh di room chat atau langsung online. Oke. Kalau udah di sini kita masuk ke poin 4. Di mana di sini kita menghitung terkait berapa take home pay yang diterima Tuan Budiman di bulan Januari dan bulan November. Ini caranya gimana? Ini lebih simpel ya daripada yang tadi. Untuk take home pay bulan Januari dan bulan November ini mungkin bisa dilihat di sini. Nah, tadi untuk take home pay ini kita tinggal memasukkan yang gaji pokok sebulannya. Ya, gaji pokok sebulannya berapa nanti tinggal dimasukkan, kemudian tambahannya itu langsung ke tambahan, di mana tambahan itu ada tunjangan-tunjangan. Nah, di sini juga dimasukkan tunjangan-tunjangannya, kecuali tunjangan untuk sembako atau natura tadi, gitu ya. Jadi di sini langsung mulai dari tunjangan jabatan, pajak dan keluarga kayak gitu. Ini berarti nominalnya dari soal. Ini bisa dilihat untuk tunjangan jabatan 3.150.000, tunjangan pajaknya sebesar 525.000. Kemudian ada tunjangan keluarga itu sebesar 1.315.000 kayak gitu. Sedangkan nanti yang sembako nggak usah dimasukin. Untuk sembako ini masuk ke natura di bagian daftar gaji, gitu ya. Habis itu nanti tinggal dijumlah aja gaji pokoknya dengan tambahan dari tunjangan-tunjangan tadi. Kemudian nanti jangan lupa dikurangin juga dengan PPh 21-nya yang udah kita hitung. Ini ya. Jadi, nah, untuk per bulannya itu kan tadi udah diketahui 241.254 ini yang di poin nomor 1. Nanti setelah itu kita masukkan ke sini PPh 21-nya. Kemudian untuk iuran JHT itu juga bisa dilihat di sini ya. Untuk iuran JHT-nya dari sini.
Nih, 129.500. Jadi untuk pengerjaan take home pay ini kalian juga perlu melihat dari pengerjaan kalian yang ada 21 bulanannya kayak gitu. Iuran pensiun juga dari bulanan. Kemudian dikurangin untuk jadi gaji pokok sebulan ditambah dengan tunjangan-tunjangan tadi dikurangin dengan iuran dan pada 21 kayak gitu. Ketemu di sini. Nah, untuk natura juga bisa dimasukkan di sini ya, natura nanti diberi keterangan untuk natura dan kolom totalnya. Jadi nanti juga ketemu hasilnya 11 juta ini. Tuh. Langsung. Jangan sembarangan. Nah, kalau enggak nanti untuk natura juga bisa langsung dimasukkan ke sini ya. Natura kayak gitu. Kalau enggak ya tunjangan sembako atau sembako gitu untuk penambahannya. Nah, kemudian di sini untuk yang bulan November bedanya apa? Yaitu di bonusnya. Nih kita bisa lihat pada bulan November 2019 Tuan Budiman menerima bonus. Jadi di sini bonusnya diterima pada bulan November. Sehingga setiap pengerjaan bulan November bisa lihat. Itu nanti tinggal dimasukkan gaji pokok sebulannya, terus bonusnya berapa, ditambah tunjangan-tunjangan tadi. Dan jangan lupa karena di sini di bulan November ini kita juga ada bonus, jadi kita menggunakan PPh 21 yang bulan November juga ya. Kalau ini kan tadi yang tanpa bonus atau di bulan Januari, jadi pakainya dari PPh bulanan bulan Januari. Kalau yang di sini kan ada bonusnya nih. Berarti untuk pengurangannya ini PPh 21-nya yang sudah menggunakan bonus. Bisa dilihat di sini yang ada bonusnya tadi. Ini ya, sebesar 6.615.100. Jadi nanti bisa dimasukkan di PPh 21-nya. Nih. Jadi kelihatan ya bedanya dari mana? Ini dari kolom bonus, terus PPh 21. Ini tak kasih warna lain. Nih, di sini ada kolom bonusnya juga. Nih, nanti bedanya di bagian sini ya. Oke. Mungkin ini gampang ya untuk yang poin keempat ini. Nah, kita masuk ke yang bukti pemotongan PPh atau BPN. Ya, jadi bukti pemotongan itu bupot di formulir 1721A1 untuk masa pajak Januari sampai Desember kayak gitu. Nah, di sini diasumsikan terdapat 15 pegawai tetap pada PT Maju Jaya Sentosa dengan penghasilan dan status identik dengan Tuan Budiman. Nah, di sini berarti untuk informasi dari soalnya itu ada, kita asumsikan aja ada 15 pegawai dengan statusnya, terus gajinya itu sama persis dengan Tuan Budiman kayak gitu ya. Jadi ini untuk, nah mungkin di buku kalian, di buku yang biru ya, kalau untuk yang bupot, nah itu ada. Jadi nanti pengerjaannya itu sama aja, karena kenapa sama? Di sini kan ini, asumsikan 15 pegawai tetap di Maju Jaya penghasilan dan status identitas sama dengan Tuan Budiman. Berarti otomatis dalamnya itu sama semua kan, mulai dari penghasilannya, terus penghasilan brutonya, pengurangannya, dan lain-lain, PTKP-nya juga, itu sama dengan Tuan Budiman. Jadi mungkin nanti kalau emang disuruh untuk mengerjakan misalkan 5 pegawai yang status atau informasinya sama dengan
yang sudah ada di soal. Berarti nanti kalian mengganti apa? Cuman mengganti namanya aja, kayak gitu ya. Berarti ini untuk pengisiannya, ini ya. Tuh, sama. Nih. Untuk nomor urut, NPWP. Nah, di sini NPWP pemotong itu kita menggunakan siapa? Dari PT Maju, kan juga udah ada tuh di soal. Jadi nanti tinggal masukin aja ya. Untuk NPWP-nya sebesar 02.656 sampai sekian, kayak gitu. Nama pemotong pajaknya Maju Jaya Sentosa. Nama pegawainya siapa? Tuan Budiman, misalkan. Karena ini tadi kan asumsikan 15 ya. Misalkan mau pakai pegawai A, pegawai B, dan lain sebagainya, itu terserah kalian, kayak gitu. Nah, terus untuk NPWP mungkin juga bisa disamakan dengan NPWP Tuan Budiman juga, alamatnya, status, kemudian karena di sini kan nggak ada jabatannya ya, untuk keterangan jabatannya nanti mungkin bisa dikosongin aja, terus masuk lagi ke rincian penghasilan dan nah di sini nanti kan juga udah ada formulirnya nih. Di sini juga di soal ditulis jawaban ditulis langsung pada formulir yang disediakan di Open Learning. Mungkin ini waktu zaman online ya. Nanti kalau offline mungkin ada formulirnya sendiri. Nanti kalau udah ada formulirnya, kalian tinggal memasukkan kayak gitu. Misalkan di sini, kelihatan nggak? Ini gaji pensiun atau JHT. Nah, di sini kita masukkan nih gajinya. Jangan lupa di sini untuk gajinya kita pakai gaji yang 1 tahun atau yang sudah ada bonusnya itu. Nah, jadi di sini setelah kalian ngerjain yang tadi, gaji yang bonus 1 tahunnya, itu nanti tinggal dimasukkan sebesar berapa tadi? 6.475 dikali 12. Nanti dimasukkan di sini. Jadi nanti kalian bisa memasukkan ini sesuai dengan pengerjaan kalian yang PPh atas bonus ya. Tuh. Kemudian tunjangan PPh nggak perlu diisi. Kemudian di sini ada tunjangan lainnya, uang lembut dan sebagainya. Tadi di soal ada tunjangan apa aja? Tunjangan ini ya, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, terus ada tunjangan keluarga, kayak gitu. Nanti tinggal dimasukkan sini untuk tunjangan-tunjangannya. Tapi di sini kalau yang di poin nomor 1, 2 tadi kan dirinci ya tunjangannya. Seperti tunjangan jabatannya berapa, pajaknya berapa, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini nanti langsung dimasukkan menjadi 1 kolom. Berarti nanti dijumlah dari tunjangan-tunjangannya. Gitu. Kemudian di poin 5, nih ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ini dari mana premi asuransi? Kita lihat nih untuk yang bonus ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ya. Nih, premi jaminan kecelakaan, ada juga premi jaminan kematian atau PJKM. Berarti untuk preminya hasil dari kedua ini ya. Nih, nanti dijumlah, dimasukkan di kolom poin 5 atau premi asuransi ini. Kalau udah nanti ketemu, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Jadi gede nih kayak sampai tidak gini. Nah, kalau udah, nanti kan udah nih kita masukin yang penjumlahan dari tunjangan, terus ada yang premi, JKM dan JKK tadi dimasukin ke sini. Nah, nanti hasilnya ditotal di sini. Nah, di sini ya di kolom jumlah. Kalau udah nanti di sini yang di bagian bonusnya nanti dimasukkan. Tadi kan udah ada nih bonus dari ini ya 45 juta sekian. Jadi nanti dimasukkan di kolom bonus. Oh, enggak bisa itu. Tetap bisa.
di kolom bonusnya. Ini ya. 45.500.000. Itu nanti juga dijumlah dari hari sebesar 183 juta. Ini berarti 183 juta ini apa? Penghasilan brutonya ya. Itu. Jadi sebenarnya untuk formulir ini kalian tinggal memasukkan dari penghasilan kalian yang sudah kalian hitung di poin 3 tadi yang dengan bonus itu. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja ke ini nama-namanya. Misalkan ini ada biaya jabatan, kemudian ada iuran pensiun dan JHT, terus nanti di jumlah pengurangan. Kita lihat yang tadi. Nah, ini kan sama kan? Biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT. Nanti tinggal dimasukkan ke kolom ini. Kita lihat. Nah, 6 juta, 2.300.000 dan 8.300.000 ini totalnya ya jumlah pengurangannya. Jadi nanti untuk JHT dan pensiun itu dijadikan di satu kolom kayak gitu. Kalau udah nanti di sini nih jumlah penghasilan netonya. Nah, untuk jumlah penghasilan neto tadi dari mana? Dari penghasilan bruto dikurangin dengan pengurangan. Jadi 183 ini dikurangin dengan 8 juta sekian. Jadi nanti ketemu jumlah pengurangannya atau penghasilan netonya kayak gitu. Kemudian ini udah tinggal dimasukkan lagi di poin 16. Nah, 72 juta itu apa? PT KP-nya. Jadi untuk perinciannya kan tadi udah kalian kerjain nih di poin sebelumnya. Jadi nanti tinggal dimasukkan. PTKP-nya 72 juta. Berarti nanti tinggal penghasilan bruto neto ini sebesar 103.401. Nih. Kalau udah kita ketemu penghasilan tidak kena pajak, lalu hasilnya nanti nih ya, jangan lupa dibulatkan juga ya. Kalau yang di awal tadi kan di sini juga udah dibulatkan. Nah, nanti kalian tinggal memindah aja yang dari sini pembulatannya kayak gitu, sebesar 103.401 kayak gitu. Habis itu di sini, nah ini untuk setelah dipotong. Nah, ini untuk yang di sini ya. Tarif PPh pasal 17 itu kan dari PKP setahun dikalikan dengan persentasenya. Jadi kan ini apa ya? Langsung aja ya. Ini kan ada PKP-nya kan sebesar berapa? Tadi untuk yang di sini, ini kan formulirnya kalian udah perhitungannya di sini ya. Nanti tinggal dimasukkan di formulirnya ini. Jadi untuk yang PPh dipotongnya ini kita menghitung, kita kan tadi udah menghitung. Jadi nanti tinggal memasukkan yang di poin 21 dan 22-nya serta di poin 22B-nya. Nah, poin 21 dan 22 serta 2B itu apa? PPh pasal penutannya, kemudian ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Jadi hasil perhitungan kalian yang tarif pasal 17 ini tadi, kan ada yang dikali 5% dan ada yang dikali 15%. Nah, nanti hasilnya langsung aja dimasukin ke sini. Ini ya. Besar 9 juta sekian. Nah, kalau udah nanti dimasukin ke poin 21, 22, dan 22B, nanti kalian tinggal mengisi yang ini, tanda tangan dan cap perusahaan. Itu ada kolom pemotong pajak dan kuasa, berarti yang dicetak ya pemotong pajak. Terus di sini perusahaannya mana tadi? Maju Jaya Sentosa. Nah, ini penulisannya double ya. Dari sini. Itu ya, untuk NPWP berarti NPWP perusahaan. Berarti NPWP dari Maju Jaya Sentosa. Kayak gitu.
Udah poin 5. Kemudian kalau udah kita masuk untuk yang daftar gaji. Ini lihat di poin 6, daftar gaji untuk bulan Januari dan bulan Desember. Jadi untuk daftar gaji kayak gini ya. Nah, di sini untuk daftar gajinya karena mungkin tadi yang di sini yang poin 5 itu diasumsikan terdapat 15 pegawai tetap pada PT Majajaya Sentosa dengan penghasilan dan status identik dengan Tuan Budiman. Jadi kita asumsikan aja. Ya nanti kita berdoa ya semoga soal yang keluar di UTS nggak serumit ini. Maksudnya untuk jawabannya nggak sebanyak ini kayak gitu. Soalnya nanti juga kalian agak keteteran juga. Ini tapi karena di sini soalnya kayak gini. Nah, kita asumsikan aja ada 15 pegawai dengan gaji pokok dan semuanya itu sama dari Tuan Budiman. Ini kan 15. Kita asumsikan untuk pegawainya mulai dari pegawai A sampai pegawai O. Nah, di sini dengan gaji pokok itu sama ya. Kita ambil dari gaji pokok dari Tuan Budiman. Tuan Budiman gaji pokoknya berapa tadi? Ini ya, 6.475.000 tinggal dimasukkan. Ini sama semua karena apa? Kita asumsikan. Jadi kita kayak apa ya? Menghitung misal aja nanti ada 15 pegawai yang sama dengan seperti Tuan Budiman kayak gitu untuk gaji pokok dan statusnya. Berarti nanti tinggal memasukkan PJKK-nya dari mana ya? Dari ini ya. Dari PJKK yang per bulanannya tadi. Nih, 34.905. Terus JKM-nya juga dari mana? Dari sini juga. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja kayak gitu. Kemudian JHT. Nah, perlu diingat untuk JHT ini kita memakai 3,7%. Nih, di sini untuk Tuan Budiman sebesar 3,7% dan gaji pokok untuk JHT itu 2%. Jadi untuk JHT-nya 3,7 dan di sini Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini sebelumnya perkenalkan saya Putri dari Asisten Perpajakan. Hari ini kita akan melanjutkan asistensi untuk UTS Praktikum Perpajakan karena kemarin sudah terkendala waktu ya, waktunya nggak cukup. Akhirnya kita lanjutkan pada hari ini. Sebelumnya kemarin udah dijelaskan sama Mbak Zola untuk nomor 1. Untuk nomor 2-nya hari ini kita bahas. Tapi sebelum itu yang sudah dapat soal ataupun yang sedang melihat video ini silahkan baca dulu soalnya nomor 2. Karena nanti kita bahas nomor 2, jadi usahakan untuk baca terlebih dahulu biar nanti ketika kita bahas sudah paham di soal ini itu informasinya apa aja, terus yang ditanyakan apa aja. Kalian bisa pause video ini dulu dan baca yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri ya kalau di aku. Oke, silahkan dibaca dulu. Oke, aku anggap sudah membaca ya. Kita lanjut. Yang pertama, nomor 2 ini sudah tak rangkum untuk informasinya. Informasinya di sini ada seorang pegawai namanya Nyonya Pratiwi dengan NPWP 546554051852500 itu bekerja di PT Makmur Sentosa yang beralamat di Jalan Nakula 26 Sukoharjo dengan NPWP
0263486325320000. Nah, di sini di soal ini dijelaskan kalau Nyonya Pratiwi ini itu statusnya menikah, anak 2, dan suaminya itu bekerja di Bank Swasta Nasional. Terus dia juga punya NIK ini 33241252438 terus 9000000. Nah, Nyonya Pratiwi ini tuh gajinya dia di sini disebutkan atau dijelaskan dia dapat gajinya per minggu sebesar 2.625.000. Selain gaji itu, dia dapat namanya tunjangan pajak itu sebesar 114.500 per bulannya. Selain itu, ada yang terakhir itu dia dapat natura berupa beras sama gula. Untuk berasnya sendiri itu 15 kilo, harganya per kilo itu 13.000. Terus kalau gula putihnya 2,5 kilo, harganya 14.500. Nah, di sini dia kalau dihitung naturanya dia dapat 231.250 rupiah. Nah, ini hasil akhir natura yang dia dapat. Nah, itu untuk informasi yang secara general atau secara umum ya. Terus di sini kita diminta yang nomor 1 menghitung PPh pasal 21 setiap bulan selama 2019 yang harus dipotong oleh PT Makmur Sentosa atas penghasilan yang diterima Nyonya Pratiwi. Nah, kita coba kerjakan yang nomor 1 dulu. Ini kalau kalian udah mengerjakan PPPK 04 kalau nggak salah, yang kalian kerjain itu setiap harinya kalau pas matkul, itu kalian bisa. Contohnya kayak yang Tuan Naim, Okto sama Pratiwi kalau nggak salah namanya, yang di kasus BPJS ya. Nah, ini Nyonya Pratiwi itu mendapatkan gaji mingguan. Bentar. Nah, yang pertama kalian harus ingat kalau nanti UTS itu tidak disediakan template untuk menghitung PPh pasal 21. Jadi mau nggak mau kalian harus menghafalkan struktur urutan cara menghitung PPh pasal 21. Kalau di buku kan udah ada kayak template-nya gitu. Kalau UTS nggak ada. Nah, yang pertama itu informasi umumnya, namanya Nyonya Pratiwi, NPWP-nya yang tadi dari soal, terus dia statusnya menikah anak 2. Untuk kode PTKP-nya di sini tak tulis TK0. Mungkin ada yang diajarin K0. Sama aja, yang penting nanti kalau misal menaruh PTKP-nya itu hanya untuk diri sendiri, yaitu 54 juta. Karena dia perempuan dan PTKP-nya itu ditanggung sama suaminya. Oke, lanjut. Yang pertama itu penambahan penghasilan. Di sini yang pertama itu gaji sebulannya dia. Gaji sebulan itu karena dia mendapatkan gajinya per minggu berarti dikali 4 karena 1 bulan itu ada per minggu. Nah, hasilnya itu 10.500.000. Ini tak tulis yang untuk visualnya aja ya. 4 dikali tadi gajinya adalah 2.625.000 itu. Oh, sorry. Ini hanya untuk keterangan aja. Nah, biar nggak bingung 10.500.000 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari 4 dikali 2.625.000. Lanjut, tadi disebutkan kalau dia dapat tunjangan pajak sebesar 114.500 itu untuk per bulannya. Jadi nggak perlu dikalikan 4 karena tunjangannya itu udah per bulan. Setelah itu dia nggak dapat apa-apa lagi. Kalau natura itu nggak dimasukkan ke perhitungan PPh pasal 21 menurut Undang-Undang HPP. Jadi hanya gaji sebulan sama tunjangan aja.
Setelah itu kita dapat penghasilan bruto sebulan sebesar 10.614.500. Kalau udah cari penghasilan bruto, lanjut ke pengurangan penghasilan. Karena di sini dia nggak disebutkan iuran ataupun yang lain, kita pengurangannya hanya biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto. Nah, kita coba ya, 5% dikali penghasilan brutonya 10 juta ini. Nah, kalau dikali 5% kan ini melebihi batas maksimal sebulan, yaitu 500, batas maksimalnya sebulan itu 500.000. Nah, di sini dapatnya 530.000, berarti kan melebihi. Jadi kita pakainya yang 500.000 aja. Kalau misal setahun itu maksimalnya 6 juta. Setelah itu kita jumlahkan pengurangannya, karena hanya satu, berarti tetap 500.000. Nah, setelah mencari penghasilan bruto sama jumlah pengurangan, kita akan cari penghasilan itu sebulan, yaitu tinggal penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan pengurangan. Ini tak tulis. Berarti 10 juta dikurangi dengan 500.000. Nah, ini tuh. Tuh ya. Nah, setelah penghasilan itu sebulan, itu ada penghasilan itu setahun, tinggal dikalikan dengan 12. Di sini udah ada keterangannya ya. Dapatnya 121.374.000. Nah, tadi kode PTKP-nya kan TK0, berarti hanya untuk wajib pajak sendiri, yaitu 54 juta. Nah, kalian juga perlu mengingat-ingat PTKP-nya, karena ini kan udah tetap atau sudah ada di peraturan. Kalau untuk wajib pajak sendiri 54 juta, kalau menikah 4,5 juta, kalau tanggungan itu maksimal 3, setiap tanggungan 4,5 juta. Nah, itu nominal yang harus kalian hafalkan nanti kalau UTS kayak gitu. Setelah itu kita jumlahkan PTKP-nya itu 54 juta. Setelah itu kita harus cari penghasilan kena pajak setahun, tinggal 121 juta ini kalian kurangi dengan 54 juta ini, dapatnya 67.374.000 rupiah. Nah, ini tak kasih visualnya sih. 121.74 dikurangi 54 juta. Oke. Salah menurut. Nah, itu ya. Setelah itu kita hitung PPh pasal 21 setahun. Nah, karena di soal ini kasusnya itu tahun 2019. Harusnya kan pakai yang tarif lama. Cuma karena kita nanti UTS-nya pakai aturan yang baru, ini tak pakaiin aturan yang baru aja. Yang kalau 5% itu maksimalnya 60 juta. Yang UHPP kalian pasti udah hafal. Itu juga perlu dihafalin maksimal tarif pajaknya. Kalau 5% 0 sampai 60 juta. Kalau 15% itu 60 juta sampai 250 juta. Kalau 30 habis 15 itu 25 itu dari 250 juta sampai 500 juta. Nah, nanti yang 30% itu 500 juta sampai 5M. 35% itu di atas 5M. Kayak gitu. Terus kita kalikan aja ya. Yang pertama ini kita lihat ini kan lebih dari 60 juta. Berarti nanti tarifnya pakai yang 15%. Yang pertama dulu 5% itu kenanya 60 juta atau batas maksimumnya. Nah, yang 15% ini tinggal sisanya aja. Kita udah naruh di sini 60 juta. Berarti kurang 7.374.000. Dikalikan aja 5% dikali 60 juta, terus 15% dikali 7.374.000. Ini dapatnya 3 juta sama 1.106.100. Kita jumlahkan di kolom ini. PPh pasal 21 setahun.
Nah, tadi kan ditanyanya yang nomor 1 sebulan, berarti tinggal 4.106.100 rupiah ini dibagi dengan 12. Dapatnya 342.175 rupiah. Ini untuk jawaban nomor 1. Menurutku ini soal yang masih mudah ya, jadi yang penting kalian ingat template-nya aja, terus sama aturan-aturannya. Oke, nomor 1 udah selesai. Kita ke nomor 2. Nomor 2 itu jika Nyonya Pratiwi tidak ber-NPWP, berapa PPh pasal 21 setiap bulan? Nah, kalau nggak ber-NPWP itu tinggal dibagi dengan 120%. Itu dapatnya dari mana? Itu sudah peraturan perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Jadi tinggal 342.175 rupiah ini dikali dengan 120%. Dapatnya 410.610 rupiah. Ini nomor 2 ya. Oke, selanjutnya itu nomor 3 kita coba lihat. Soalnya di sini berapa take home pay yang diterima Nyonya Pratiwi setiap bulan di tahun 2019. Nah, take home pay itu maksudnya apa sih? Maksudnya gaji yang dia dapat setiap bulan yang udah bersih, gaji bersih selama sebulan itu berapa? Nah, yang pertama kita buat penambahan penghasilan. Gaji sebulannya tadi adalah 10.500.000. Tinggal gaji per minggu dikali 4 ya sebulan. Terus tunjangan pajaknya kita masukkan 114.500. Hasilnya nanti brutonya adalah 10.614.500. Nah, dia kan tadi di informasi umum dapatnya natura. Nah, di sini natura itu dimasukkan karena gaji yang dia dapat selama sebulan itu gaji bersihnya berapa. Karena dia dapat natura, jadi dimasukkan. Naturanya tadi udah tak hitung di awal ya. Itu dapatnya 231.250 rupiah. Nah, kita tinggal masukkan aja penghasilan itu sebulannya, itu tinggal dijumlahin semua dari penghasilan bruto ditambah dengan natura. Dapatnya 10.845.750 rupiah. Sampai sini belum selesai karena dia dapat potongan PPh pasal 21 sebulan. Karena dia punya NPWP, jadi pakainya yang ber-NPWP, bukan yang dikali dengan 120% tadi. Tinggal dikurangi aja 10.845.750 rupiah ini dikurangi dengan 342.175 rupiah. Dapatnya 10.503.575 rupiah. Nah, di nomor 3 ini kita udah selesai ya. Menurutku ini masih mudah. Dan itu tinggal nambah terus kurangin gitu aja. Nomor 4, bukti potong PPh pasal 21 dengan formulir 1721 A1 untuk masa pajak Januari sampai Desember. Jika diasumsikan terdapat 10 pegawai tetap pada PT Makmur Sentosa dengan penghasilan dan status identik dengan Nyonya Pratiwi. Nah, di sini mungkin agak banyak yang bingung karena biasanya kalau bikin formulir 1721 A1 itu kan tiap orang, sedangkan di sini kayak disuruh mengasumsikan 10 pegawai. Nah, di sini nggak usah bingung, 10 pegawai ini kita aplikan aja. Formulir 1721 A1 ini nanti untuk Nyonya Pratiwi, karena kan sama kayak gitu. Januari sampai Desember ini nanti kita masuknya ke masa pajak. Kita lihat aja ya. Kalau yang masih bingung, bukti potong yang dipakai itu sesuai yang dikasih di saat UTS. Nanti disediakannya formulir yang lembar 1 atau lembar 2. Biasanya sih lembar 1 ya. Kalau lembar 1 ya tinggal diisi aja. Sama aja sih lembar 1 sama lembar 2. Cuma agak beda format aja. Oke, yang pertama itu kalian pasti nanti tampilannya kayak gini. Yang pertama harus diisi adalah nomor. Nomor di sini biasanya 1.1-nya udah diisi, tinggal ngisi yang belakangnya. Nah, titik yang pertama setelah 1.1 itu adalah 12 atau berapa bulan dia bekerja. Ya, 12, dalam setahun kan 12 bulan. Habis itu adalah tahun. Tahun dia kasus itu
untuk tahun berapa. Itu kan di soal tahun 2019. Jadinya ya tinggal tulis 19 saja. Nah, nomor urutnya ini dibuat nomor urut 1. Kosongnya 6 kali baru angka 1. Habis itu masa perolehan kayak tadi di soal kan dibilangnya Januari sampai Desember, berarti tinggal ditulis 01 sampai 12. Sampai sini paham ya, karena kebanyakan kalian tuh bingungnya di bukti potong atau SPT banyak sih kemarin yang bingung juga. Terus lanjut di kotak yang ini, pemotong. NPWP pemotong sama nama pemotong adalah nama perusahaan dan NPWP perusahaan dia bekerja. Ini tinggal lihat di soal ya. Ini udah ada, tadi dia kerja di PT Makmur Sentosa. Setelah mengisi yang kotak pertama, terus kita masuk ke yang A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, di sini kalian tinggal masukin identitasnya Nyonya Pratiwi. NPWP-nya tadi udah ada ya, tinggal lihat di soal. Terus NIK-nya juga diketahui. Terus kalau misal nanti soalnya nggak ada NIK-nya nggak diketahui, ya udah dikosongin aja. Yang nggak ada informasinya, ininya langsung dikosongin. Terus namanya Nyonya Pratiwi, alamatnya Jalan Pemuda nomor 21 Klaten. Habis itu jenis kelaminnya dia kan depannya Nyonya ya, berarti perempuan lah ya. Habis itu kita ke nomor 6 yang ini, statusnya tadi dia PTKP-nya TK 0. Kalau jabatan itu kan nggak diketahui, ya udah kosong aja. Terus setelah di identitas kita ke rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, kode objek pajak disilang yang belakangnya ada 01-nya. Karena kalau yang belakangnya ada 01 itu untuk pegawai tetap, sedangkan yang belakangnya 02 ini untuk yang pensiunan. Nah, Nyonya Pratiwi kan pegawai tetap, bukan pensiunan, berarti disilangnya yang belakangnya 01. Nah, dari sini itu diisi perhitungan PPh pasal 21 Nyonya Pratiwi yang sudah disetahunkan. Walaupun dia gajinya, misal gajinya bulanan, mingguan, harian, kalau udah masuk ke bukti potong, berarti nanti disetahunkan. Yang harus diisi yang pertama di sini adalah gaji. Gaji di sini 126 juta itu dapatnya dari gaji sebulan tadi. Gaji sebulan tadi di sini diketahui kan kita udah melihat ya. Gaji sebulannya 10.500.000 dikali dengan 12 dapatnya 126 juta. Terus dia dapat tunjangan. Dapat tunjangan pajak tadi itu kan per bulan. Nah, kalau setahun kan tinggal dikali dengan 12, dapatnya 1.374.000. Di sini biar ada visualnya. Sajikan tunjangannya berapa ya? 114.500. 114.500 dikali dengan 12 karena setahun. Udah. Habis itu tunjangan lainnya, honorarium, premi, terus penerima dalam bentuk natura, terus bonus itu dia nggak dapat. Berarti tinggal dijumlahkan aja kedua ini. Dapatnya 127.374.000. Ini ya, sampai sini penghasilan brutonya udah. Nah, kalian nggak perlu ngitung terlalu bingung karena sama aja kayak perhitungan PPh pasal 21 yang tadi sebulanan kayak itu. Caranya sama. Habis penghasilan bruto itu pengurangan. Pengurangan di sini ini kan setahun. Tadi kan biaya jabatannya dia 500.000. Kalau setahun ya tinggal dikali dengan 12 atau maksimum pengenaan dalam setahun yaitu 6 juta. Nah, pengurangannya juga cuma biaya jabatan, kita jumlahkan. Biaya jabatannya kan tetap 6 juta. Habis itu ke perhitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto, yaitu tinggal yang penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan.
dapatnya 121.374.000. Nah, kalau di sini kalian lihat dengan penghasilan neto sebulan setahun yang udah kita hitung tadi, pasti bakalan sama. Nah, ini sama kan, sama-sama 121.374.000. Di sini kalau kita hitung setahun juga sama kayak ini. Nah, kalau kalian sama yang ini sama yang tadi, itu berarti kalian udah betul. Lanjut, kita ke nomor 14. Itu ditulis ulang aja penghasilan netonya. Setelah itu PTKP-nya tadi 54 juta, ya kan? Terus tinggal penghasilan kena pajaknya, itu 121 juta ini dikurangi PTKP. Dapatnya 67.374.000. Habis itu, PPh pasal 21 yang disetahunkan, dapatnya ini, karena tadi 5% dikali 60 juta. Ini kalian bisa lihat ya di formulanya. Dikali 60 juta ditambah 15% dikali 7.374.000. Sorry ya, ini deket kos bisik banget. Oke, lanjut. Setelah itu kita tinggal nulis ulang di nomor 19 sama 20. Habis itu udah selesai yang perhitungan PPh pasal 21-nya. Nah, untuk identitas pemotong ini kita isi aja perusahaannya. Kayak tadi, NPWP sama nama perusahaannya. Untuk tanggalnya, tanggal akhir tahun, 31 bulan 12 2019. Kalau nanti soalnya tahun 2022, ya tinggal ganti 2022. Tanda tangannya, tanda tangan kalian sendiri. Nah, itu untuk nomor 4. Udah selesai. Itu ya. Kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor terakhir yaitu buat jurnal untuk mencatat terutang gaji bulan Juli 2019 jika diasumsikan terdapat 20 pegawai tetap pada PT Makmur dengan penghasilan dan status yang identik dengan Nyonya Pratiwi. Nah, kalau kalian di PT SCH itu kalau mau buat jurnal itu kan harus rekap gaji dulu. Nah, sama aja di sini kita juga harus rekap. Apalagi tadi diasumsikan pegawainya ada 20 karyawan. Nah, di sini ini ya, kita bikin rekap ala-ala dulu, nggak usah bagus-bagus kayak di PTS ya. Kayak gitu. Yang pertama, ini kan sama semua penghasilannya. Jadi kita nanti tinggal kalikan 20 aja. Yang pertama gaji atau gaji per bulannya itu 10.500.000. Jumlah pegawainya tadi kan diasumsikan 20, berarti kita tinggal kali 20 aja. Jumlahnya 210 juta. Nah, tunjangan untuk per bulannya itu 114.500. Sama karena tadi diasumsikan 20 pegawai ya berarti dikali dengan 20 dapatnya 2.290.000. Habis itu kita jumlahkan. Habis itu kan kalau di PT SCH Natura juga diikutkan di rekap gaji dan upah. Berarti tinggal Natura tadi udah kita hitung di awal yaitu Rp231.250 dikali dengan 20 karyawan. Dapatnya 4.625.000. Kita total semua dari gaji, tunjangan, Natura itu dapatnya Rp216.915.000. Terus jangan lupa kalau tadi ada potongannya, potongan PPh 21, yaitu tiap pegawai itu dapatnya Rp344.175. Itu untuk pegawai, potongan PPh pasal 21 per pegawai dapatnya segitu. Kalau 20 pegawai ya berarti tinggal dikali 20. Nah, dapatnya Rp6.843.500. Yang terakhir itu adalah kas yang dibayar yang nanti dipakai untuk di jurnal. Tinggal total ini dikurangi dikurangi dengan potongan PPh pasal 21. Dapatnya 210.071.500. Nah, ini rekap ala-ala kita udah buat. Lanjut ke jurnal. Tadi kan katanya disuruh bikin jurnal yang Juli. Berarti kita
bikin jurnal persiapan dulu, persiapan pembayaran gaji dan upah di akhir bulan, yaitu tanggal 31. Jurnalnya biaya gaji dan upah, terus utang PPh pasal 21 sama utang gaji dan upah. Nah, biaya gaji dan upah ini kita isi dulu yang kredit dulu deh. Kredit dulu, utang PPh pasal 21-nya dapat dari sini, ini yang merah. Dari rekap tadi. Terus utang gaji dan upahnya yaitu kas yang dibayar ini. Udah ya. Biaya gaji dan upah ini tinggal utang PPh sama gaji dan upah dijumlahkan aja. Kalau enggak sama kayak yang kuning ini. Sama kok. Nanti hasilnya juga sama. Terus ini kan jurnal persiapan pembayaran udah dibuat. Lalu pembayaran gajinya itu di tanggal 1 bulan selanjutnya. Setelah Juli kan Agustus, berarti tanggal 1 Agustus, yaitu membayar utang gaji dan upah. Yang berkurang adalah kas di kredit. Utangnya dari jurnal sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, dapatnya dari sini ya, nominalnya. Kasnya juga samakan. Terus kita harus bayar utang PPh pasal 21. Pembayaran PPh pasal 21 itu maksimal adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti tanggal 10 bulan Agustus. Jurnalnya tinggal utangnya ditaruh di debit, kasnya di kredit atau berkurang karena kita membayar. Ini dapat nominalnya dari yang ini, bulan sebelumnya. Kasnya juga sama aja. Udah, itu untuk jurnal bulan Juli. Tadi kan disuruhnya cuma bulan Juli, berarti udah selesai. Nah, itu ya untuk asistensi praktikum perpajakan UTS kali ini, untuk persiapan UTS kali ini. Kalau misalnya ada yang ditanyain, bisa di grup atau langsung tanya aja di grup. Kalau tanya di grup aja ya, nanti tak jawab biar maksudnya teman-teman yang lain juga tahu, nggak perlu personal chat kayak gitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Selamat menempuh UTS, semoga nilainya nanti bagus dan bisa mengerjakan. Terima kasih semuanya, tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.